Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari tim Lab Analog akan membuatkan video demonstrasi praktek percobaan 6, yaitu dengan judul Diode Active as a Spark Absorber. Jadi di percobaan ini kita akan menguji, membuktikan atau mendemonstrasikan salah satu fungsi dioda atau aplikasi dioda sebagai peredam tegangan spark. Apa itu tegangan spark? Tegangan spark adalah tegangan yang muncul pada induktor, untuk tegangan induksi, jika arusnya diputuskan atau dihubungkan dalam waktu yang sangat cepat. Jadi bisa diartikan juga spark itu seperti percikan. Jadi tegangannya besar, waktunya kecil, Ini muncul pada lilitan jika dialir arus atau diputuskan arus dalam waktu yang sangat cepat atau tiba-tiba. Karena secara rumus, jika suatu lilitan induktansi L dialiri arus I, maka pada lilitan akan muncul tegangan VL sama dengan LDI per DT secara otomatis. Atau dalam realnya adalah VL sama dengan L delta I per delta T, yaitu perubahan arus dibagi dengan perubahan waktu. Jika suatu kondisi delta T-nya sangat kecil atau tiba-tiba, bisa memunculkan VL yang besar. Jika suatu kondisi tertentu, VL ini juga bisa merusaknya. Aplikasinya adalah di rangkaian driver, Rangkaian driver yaitu sebetulnya rangkaian driver kita gunakan transistor sebagai saklar dan relay untuk mengaktifkan dan tidak aktifkan relay. Di mana jika suatu tegangan spark muncul, dioda dihubungkan paralel dengan induktor atau relay. Dalam bias balik ini bisa menghilangkan tegangan sparknya atau meredamnya. Ini kita buktikan di percobaan. Di mana pada rangkaian ini hampir sama dengan rangkaian driver, cuma relaynya kita ganti dengan lilitannya saja. Kita untuk membuktikan fungsi diodanya. Jadi transistor berfungsi sebagai saklar. Kalau sebagai saklar berarti ada kondisi on dan off. Berarti kondisi on adalah pada saat transistor saturasi, itu mengalirkan arus dari VCC ke IC melalui lilitan. Dan saat cut off berarti transistor off, berarti tidak ada arus ke IC. Karena transistor adalah komponen yang dikendalikan arus, transistor bipolar. Kita dikondisikan sekarang di sini adalah berdasarkan IB. IB-nya untuk IB berubah dengan simulasikan dengan relay. Jadi relay sekarang kita aktifkan dengan tegangan AC untuk mensimulasikan bahwa untuk merubah arus atau menghubungkan dan memutuskan arusnya dalam waktu yang sangat cepat atau delta T. Karena kalau kita analisa dari rangkaian, kondisi relay tidak bekerja, berarti RB terhubung ke NC. Berarti kondisinya tidak dapat tegangan apa-apa. Berarti IB 0. IB 0 berarti IC juga 0. Berarti transistor cut off, tidak ada arus. Arusnya berarti 0, IC-nya 0. Kemudian VCE, kalau seandainya di RC adalah resistor, maka VCE sama dengan VCC, yaitu 3 volt. Jika relaynya bekerja, berarti kontak pindah ke NO, sehingga RB terhubung dengan VCC 3 volt. Sehingga mengalirkan arus dari VCC ke IB melewati RB 3,3 kilo ohm. Secara matematis berarti IB-nya sama dengan
VCC 3 volt dikurang VBE dibagi dengan RB. Nah, IB ini dikondisikan mendekati saturasi, sehingga menyebabkan IC-nya saturasi, IC saturasi, VCE saturasi atau on, ya, berarti idealnya adalah 0 volt. Nah, sementara kontak relay kita kondisikan dengan tegangan AC, inputnya AC. Berarti di mana tegangan AC kita ketahui, kita turunkan dari jala-jala dengan variable transformer, itu mempunyai frekuensi 50 Hz. Ya. Artinya dalam 1 detik ada 50 gelombang. Nah, sekarang kita lihat satu gelombang. Satu gelombang ada gelombang positif dan gelombang negatif. Ya. Satu siklus 360 derajat. Ya. Saat 180 derajat pertama, ya, saat tegangan AC dari 0 menuju V peak, ya, saat kondisi 0 berarti IB 0. Nah, saat menuju V peak, jika tegangan cukup untuk membuat relay bekerja, maka kontak pindah. Ya, berarti transistor sebelumnya dari cut off menjadi saturasi atau dari off menjadi on. Sampai menuju V peak. Setelah V peak terlewati, tegangan AC akan turun lagi menuju 0. Nah, saat tegangannya sudah kurang, tidak cukup untuk mengaktifkan relay, berarti kontak relay pindah kembali ke NC, berarti transistor off lagi. Nah, saat sampai menuju 0. Nah, dari 0 menuju ya setengah siklus kedua, gelombang negatif, ya. Nah, saat mendekati min V peak, ya. Nah, jika tegangan cukup untuk membuat relay bekerja, maka kontak pindah lagi, sehingga IB dapat lagi ke transistor. Nah, sehingga transistor on. Nah, sampai selama setelah V peak menuju 0, min V peak menuju 0 lagi. Nah, jika tegangannya tidak cukup lagi membuat relay bekerja, kontak pindah lagi menjadi off lagi. Nah, berarti sekarang kita lihat, ya, karena relay tidak punya polaritas. Nah, sekarang kita lihat, berarti dalam satu gelombang itu sudah 2 kali on dan 2 kali off, atau 4 kali pindah. Nah, saat pindahnya itu waktunya sangat cepat. Nah, sehingga kondisi ini bisa menyebabkan tegangan pada VCE pada output menjadi sangat besar. Kalau idealnya tegangan VCE kan di 2 kondisi saja, yaitu 0 dan 3 volt. Itu saat saturasi, ya, mendekati 0 atau 0,7. Saat cut off sama dengan VCC. Nah, tapi karena bebannya ini adalah lilitan, ya, bisa munculkan VCE-nya yang sangat besar, bahkan bisa sampai 50 volt peak to peak lebih. Nah, ini kita buktikan di percobaan. Nah, jadi di percobaan nanti datanya kita bandingkan. Ya. Kalau yang pertama kondisi bebannya lilitan, lilitan tanpa dioda dulu, ya. Jadi jangan dipasang dioda dulu, tanpa dioda dulu. Diamati VCE-nya. Kemudian kita pasang dioda paralel dengan lilitan, amati juga VCE-nya. Betul enggak? Ya. Tadi kalau misalnya tanpa dioda muncul tegangan spark, kita pasang dioda, sparknya menjadi hilang atau diredam. Kemudian untuk melengkapi data untuk analisa, kita ganti lilitan ini dengan resistor 10 kilo ohm. Betul enggak? Hasilnya nanti menjadi gelombang kotak, ya. Arti berubah dengan frekuensi 50 Hz, ya. Kemudian berubah berarti 2 kali on, berarti menjadi 100 Hz di VCE-nya menjadi gelombang kotak. Artinya memang langsung saturasi dan cut off. Oke, baik, sekarang kita buktikan pada percobaan, ya. Jadi input AC dari 4 sampai 10 volt AC dikondisikan saja relaynya bekerja dengan baik. Kita kondisikan nanti kalau bisa waktu saturasi dan cut off-nya sama atau seimbang. Dan VCE kita tampilkan di osiloskopnya. Sekarang rangkaian sudah kita buat di papan percobaan. Resistor RDS 3,3, lilitan, transistor BD130. Dan untuk merubah IB-nya dengan relay kita aktifkan dengan tegangan AC. Artinya merubah IB juga sama dengan merubah IC. Berarti delta T-nya kita kondisikan dengan
perubahan kontak-kontak pada relay. Nah, sekarang kita hidupkan tegangan input AC-nya dari variable transformer. Nah, kita ukur juga dengan voltmeter AC. Dan VCE kita hubungkan dengan osiloskop. Output di CKE, kolektor ke emitter. Kalau idealnya VCE itu 0 atau 3 volt. Nah, sekarang kita buktikan. Kita atur dari tegangan AC. Ya, terdengar getar itu karena kontaknya pindah dalam waktu yang sangat cepat, ya sekitar 10 volt. 10 volt. Oke. Nah, kita buktikan di osiloskop tegangan yang muncul. Nah, kita lihat muncul tegangan yang berubah. Ya, kita perbesar skala supaya munculkan itu skala 5. Nah, kita perhatikan di osiloskopnya. Nah, muncul tegangan yang sangat besar ya. Seharusnya kalau skala 5 tidak sampai satu kotak. Nah, ini saat dari saturasi ke cut off dan cut off ke saturasi muncul tegangan sesaat kan. Ya, maka spark, disebut juga spark ya, atau terjemahannya percikan. Nah, sekarang berapa nilainya? Kita lihat di yang di atasnya masih terpotong. Kita lihat dulu sampai puncak teratas, walaupun sesaat, tapi kalau besar ini juga bisa merusak. Kita posisi kita atur ke bawah sampai muncul di atas. Nah, masih ada yang di atas. Oke. Ya, ke atas berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Perhatikan masih muncul sesaat ya. 6, kita turunkan lagi. Ya, sekitar 7 hampir 8 kotak ya. Ya, bisa muncul sesaat. Ke bawahnya 1, 2, 3, 4 lebih. 4 lebih sedikit. Nah, berarti sekitar 8 tambah 4, 12 volt, 12 kotak atau 12 divisi. Kita lihat skala Volverdi, skala 5. Berarti muncul tegangan di kisaran 60 volt peak to peak. Nah, seharusnya kan cuma di 3. Nah, jadi saat perubahan dari saturasi ke cut off ataupun cut off ke saturasi muncul tegangan spark ya, karena bebannya lilitan. Nah, sekarang kita lihat fungsi dioda. Betul tidak dioda bisa untuk menghilangkan spark ini? Nah, dipasang kondisi anodanya ke kolektor dan katodanya ke VCC. Nah, kita buktikan di osiloskop. Ya, tegangan sparknya tadi yang sesaat menjadi hilang. Kita perkecil skala 2 ya. Jadi tegangannya menjadi ya kurang dari 4 volt peak to peak. Kalau tanpa dioda tadi kita lepas ya, bisa sampai 60 volt peak to peak. Dipasang dioda, oke, bisa menghilangkan ya, meredam ya. Nah, berarti di sini sudah bisa kita buktikan fungsi dioda sebagai spark absorber. Nah, untuk melengkapi data, ya, kita bandingkan ya. Kalau lilitannya kita ganti dengan resistor 10 kilo ohm. Lilitannya kita ganti dengan resistor 10 kilo ohm. Sekarang kita amati pada osiloskop. Nah, ya betul. Pada osiloskop tegangan outputnya menjadi sinyal kotak. Kita lihat skala Volverdi 2, berarti lebih kurang sekarang 1,5 kotak. Jadi betul menjadi 3 volt peak to peak ya. Sesuai dengan rangkaiannya karena VCC-nya 3 volt.
Dari garis atas adalah transistor cut off, garis bawah adalah saturasi. Sekarang kita lihat pengaruh perubahan tegangan AC pada VCE. Nah, kalau tegangan AC kita perbesar, berarti saturasinya lebih lama daripada cut off ya. Yang di bawah lebih besar. Kalau AC kita perkecil, berarti yang cut off lebih lama. Nah, yang di atas lebih besar. Kalau tegangan AC-nya kurang, berarti transistor cut off. Cut off terus karena relaynya tidak aktif, tidak bekerja. Nah, untuk di percobaan kita kondisikan adalah seperti tadi, sama. Ya. Berarti satu gelombang adalah 2 kali on, 2 kali off, sehingga frekuensinya menjadi 2 kalinya. Nah, satu gelombang lebih kurang 10 milidetik sekarang ya, skala 5, satu gelombangnya 2 kotak ya. Berarti jadi di VCE frekuensinya menjadi 100 Hz ya. Di input tadi 50 Hz karena dari sinyal sinus. Oke, jadi untuk di data percobaan harus dilengkapi dengan 3 gambar ya, 3 data. Yang pertama adalah bentuk gambar di osiloskop tadi, kondisi beban lilitan tanpa dioda. Kemudian yang kedua, lilitan dipasang dioda. Jadi pertama tanpa lilitan, dan lilitan paralel dengan dioda, pasang dioda. Nah, dan yang ketiga adalah resistor 10 kilo ohm. Nanti ditambah dengan komennya, karena di sini juga adalah observasi ya, observasi. Jadi di gambarnya nanti harus dibuatkan fungsinya vertikal dan horizontal ya, karena gambar kita adalah data. Data harus ada fungsinya. Kadang membaca data pada gambar lebih cepat, lebih mudah dipahami kadang daripada membaca kalimat. Ya, demikian saja ya. Mudahan bisa dijadikan perbandingan atau untuk di percobaan di prakteknya. Oke, demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.